87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan senang perompat, selamat baisukan ya. Kembali lagi bareng dengan Mada hari ini di program Pantiran Baisukan untuk edisi hari Jumat 4 Oktober 2024. Tentunya hari ini dan sanaklah kita bersama dengan bebuhan UIN lagi nih ya. Yang mengisi hari ini adalah Fakultas Usluddin dan Humaniora. Sudah ada dua narasumber kita di studio, ada Bapak Riza Syahputra MA dan juga M Aulia Syahputra. Tapi tentunya dan sanak, sebelum kita membahas topik hari ini yaitu terkait dengan mantra orang Banjar besanding lawan ayat Al-Quran, Madah hendak mengundang buhan pian sabarataan. Kalau pengadaan hendak betakun ya, kalau atau juhadan hendak di pertanyakan atau dikomentari boleh banar ya, langsung aja telepon di 0511-3252-602 atau di WhatsApp kita di 0895-3405-0959. Baiklah kalau begitu dan sanak, terkait dengan mantra Banjar ini sendiri ya, tentunya Buan Pian sudah pasti rancak mendengar, kita bahas di Pro 4 ya. Tapi hari ini berbeda ya Pak Riza ya. Iya, ada nang lain. Ada nang lain ya. Tapi sebelum itu kabar baik Pak Riza? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hari ini Pian membawa anak ya. anak apa ya? Anak didik. Anak didik. Kayaknya Kaulia kah? Kak Aulia bisa, Putra bisa. Putra bisa. Ya, ini mahasiswa prodi Akidah dan juga Filsafat Islam. Ya. Iya, betul. Nah, ini Buhan Pian berdua hari ini kita akan bahas tentang mantra Banjar. Nah, tadi Jermada lo mantra Banjar yang setahu Mada tuh ya lebih ke kayak mungkin orang ada hal mistiknya gitu ya, ada hal kekuatan gaib di dalamnya yang kalau orang Banjar sendiri ini sepertinya adalah ilmunya gitu ya, ada yang kekhususannya gitu. Orang Banjar pintar banget dalam seni budaya tuturnya gitu ya. Nah ini dalam hal bersanding dengan ayat Al-Quran nanti kita bahas, tapi lebih ke mantra dulu hari ini ya. Mungkin pengertian mantra sendiri ini seperti apa Pak Riza? Iya. Amun mantra sendiri lah, mun dari bahasa kan memang mantra ini adalah suatu nang ada nilai magis gitu lah. Okay. Nah cuman mun orang Banjar itu sebenarnya mengenalnya lain mantra sebenarnya lah. Apa tapi itu? Istilahnya itu babacaan, titiupan atau penawar biasanya lah kita tuh menyambatnya. Jadi kada menyambat itu mantra gitu. Jadi ujar orang Bahari memang kan banyak penyakit-penyakit yang kita alami gitu tuh nah. Nah kemudian dengan adanya mantra ini orang Banjar meyakini kawa disembuhkan dengan jadi bacaan lah. Jadi tetambanya gitu. Nah lawan juga mungkin kalau mantra ini kan nang belain pada pantun ataupun ungkapan dan syair nang lain adanya nilai-nilai mistis sebenarnya di dalam mantra tadi. Jadi istilahnya kalau orang membaca mantra, dibacakan mantra tadi ada khasiatnya ya. Ada khasiatnya yang didapatkan dengan bacaan mantra tadi gitu. Berarti beda mantra, beda kegunaannya juga. Beda mantra, beda kegunaannya gitu. Nah, iya. jadi ada memang fungsi dan tujuan tertentunya di dalam sebuah mantra tadi gitu. Nah, dari ini sendiri sejarahnya sendiri Pak Riza, sudah ada sejak bila gerang kalau mantra Banjar nih? Nah, mantra Banjar ini dari sejarahnya memang dari Bahari ini sejak orang Banjar ini kan memang identik dengan khasnya Melayu gitu ya. Jadi memang ketujuannya adanya bahasa-bahasa yang syair, kemudian adanya pantun dan sebagainya. Nah, kemudian tertariklah untuk menyusun rangkaian kata yang sifatnya memiliki nilai-nilai mistis dan juga magis di dalamnya. Jadi istilahnya kalau amun kita tuh dalam bahasa nang akademis itu istilahnya sakral gitu ya. Nah, sakral. Jadi sakral adanya keramat di dalam kalimat tadi gitu. Nah, kalau misalnya itu dibacakan, maka orang yang mendengar tadi bisa jadi tersugesti dengan bacaan tadi gitu. Berarti diulang-ulang gitu lah, sampai bisa jadi mindset mungkin sampai jadi tersugesti. Sampai ya dari dulu karena itu sudah menjadi turun temurun ya, bahkan kita sendiri pun dari penenian itu ada beberapa mantra yang diturunkan sidin kepada kita gitu. Nang dilajari lah dari kakanakan lah. Dari kakanakan. Biasanya ada sambil bersisir lah atau sambil bakaca, sambil memakai baju enggih. Itu macam-macam biasanya ada fursinupur, kasabupur. Nah, itu termasuk mantra Banjar ya Pak ya. Termasuk mantra Banjar. Nah,
Tadi ada juga Mada membaca bahwa pengertian mantra sendiri itu ada 3 tuh. Tapi ini benar atau enggak ya? Kalau yang pertama itu kata atau bunyi yang berkekuatan gaib dan itu sebagai doa fungsinya. Terus ada juga yang kedua itu sebagai puisi yang sepertinya oleh dukun gitu ya tulisannya, dan itu biasanya menandingi kekuatan gaib tuh. Iya. Berarti itu benar juga ya termasuk mantra. Ya, jadinya adanya intinya kekuatan di situ. Orang Banjar meyakini adanya kekuatan di dalam mantra tadi gitu. Ya mungkin kekuatan gaib yang kita kada ketahui. Gitu. Betul. Nah yang ketiga tadi tuh Mada ada coba baca bahwa mantra itu satu kata yang bermakna dan berdaya mistis. Nah, berdaya mistis ya, betul. Nah, tapi ini kalau misalnya kita lihat sekarang orang Banjar pun religiusitasnya tinggi ya. Orang berarti Islam tuh di sini kental banar. Islamnya kental banar. Kental banar. Sampai kalau di bulan Maulid ada nang tradisi bayun Maulid lah, ada kita aja. Nah, mantra Banjar disandingkan lawan ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, itu kayak apa nih, Pak? Nah, jadi kan orang Bahari itu banyak mantra-mantra yang sebelumnya masih kita pertahankan sampai wah ini ya kalau lah. Termasuk tadi Pursinampur tadi kan. Nah, ini kan mantra-mantra yang kayak ini kemudian setelah masuknya Islam banyak beberapa mantra tadi kemudian ditambahkan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di belakangnya? Di belakangnya. Okay. Tapi ada juga kemudian mantra ini nang istilahnya orang-orang penceramah Bahari itu artinya orang yang menyebarkan Islam Bahari kemudian melihat adanya kemiripan kosakata dari orang Banjar. Misalnya contohnya makanan kasia kan. Makanan kasia itu kan istilahnya kesini. Jadi supaya iwaknya kesinian makanan kasia. Padahal kan itu dari ayat Al-Qur'an. Sama dengan bahasa Banjar kita kasia gitu. Nah, dan sebagainya banyak kayak itu. Misalnya juga ketika bulah tapai itu ya, bulah tapai manis tata ilaihi sabila nang dibaca. Manis tata ilaihi sabila itu kan sebenarnya dari ayat Quran itu supaya orang bisa berangkat haji sebenarnya. Tapi digunakan oleh orang-orang gambut supaya tapainya tadi manis karena ada kosakata yang mirip di situ. Kosakatanya yang mirip berarti ya. Kosakata yang mirip itu. Berarti adanya mantra Banjar itu dahulu mantra Banjarnya ada atau hanya ditambahi dengan ayat Al-Qur'an atau bagaimana membikin ininya? Jadi ada juga istilahnya tuh mungkin melihat adanya kata-kata di dalam Al-Qur'an itu mirip lawan bahasa kita. Nah, kemudian ulama Bahari itu mencoba supaya tahu di ayat Al-Qur'an ya, orang-orang Bahari kan mungkin ngalih masih baca Al-Qur'an. Kemudian ditambahkanlah mantra-mantra ini supaya orang lebih mengenal lebih jauh tentang ayat Al-Qur'an tadi meskipun maknanya kada sesuai gitu. Meskipun maknanya kada sesuai lah. Meskipun makna daripada ayat Qur'annya tadi kada sesuai lawan apa yang dimaksud di dalam mantra tadi. Berarti fungsinya ada ayat Al-Qur'an di dalam mantra itu apa, Pak? Fungsinya di dalam karena ayat Al-Qur'an sendiri kan memiliki nilai yang satu huruf saja membaca ayat Al-Qur'an itu kan mendapatkan pahala. Apalagi kita sampai beberapa huruf kalimat gitu di dalam pembacaan kita. Artinya meskipun tujuannya tadi belain, tapi orang yang membaca tadi mendapatkan pahala. Nah, mungkin di situ tujuannya menambahkan ayat Qur'an gitu. Iya, dari Kaulia nih yang sudah dipelajari sejauh ini ya. Bagaimana mantra Banjar dengan ayat Al-Qur'an ini bersanding? Ya, tentunya mantra Banjar ini kan kalau secara bahasa itu diambil dari bahasa Sangsekerta. Man yang artinya pikiran, tra itu artinya alat. Yang mana kalau kita gabungkan mantra itu artinya alat berpikir. Yang tentunya kan kita ketahui bahwa dalam kita ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, meminta suatu kebermanfaatan, maka tentunya yang paling harus kita kuatkan adalah keyakinan kita. Maka tentunya mantra ini, mantra Banjar ini adalah salah satu alat media dalam dakwah di masyarakat Banjar. Maka tentunya dengan menyisipkan ayat-ayat Al-Qur'an ini bertujuan untuk memudahkan para pendakwah itu supaya masyarakat kita itu tidak asing dengan ayat Al-Qur'an. Maka tentunya tujuan mantra Banjar ini setidaknya ada 3. Yang pertama itu adalah menampakkan kekuatan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu dianggap memiliki nilai spiritual yang sangat kuat gitu. Dan dengan adanya mantra-mantra tadi kan, kalau kita bilang kalau setiap ada ajaran spiritual itu pasti ada ritual-ritual yang mirip dengan mantra. Salah satunya juga agama gitu kan. Setiap agama kan punya cara berdoanya masing-masing. Maka tentunya dengan adanya Al-Qur'an ini menguatkan daripada
mantra tersebut atau doa tersebut, karena kebanyakan mantra ini kan ada setidaknya untuk perlindungan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kesejahteraan gitu, atau keselamatan. Maka tentunya selain daripada itu, mantra ini juga adalah mantra yang disisipkan dengan ayat Al-Quran ini adalah melegitimasi atau orang tuh supaya masyarakat Banjar ini tetap mengamalkan mantra-mantra itu juga. Di sisi lain kan karena masuknya Islam di masyarakat Banjar, supaya tidak terkikis budaya Banjar, maka disisipkanlah ayat Al-Quran ini. Sekira masyarakat Muslim pada saat itu tetap dia belajar tentang ayat Al-Quran, tetapi juga masih ada tradisi lawasnya lah, melestarikan tradisi lawasnya. Dan yang ketiga adalah bentuk daripada harmonisasi atau alkulturasi daripada budaya Banjar dengan ajaran-ajaran Islam. Supaya orang tuh kita sebagai orang Banjar tetap mempertahankan budaya kita, dan kita sebagai seorang Muslim tetap mempertahankan keimanan kita. Ya betul. Tapi berarti kalau sebagai Muslim nih ya, mantra-mantra yang bisa dibaca hanya yang ada berkaitan atau yang ada ayat Al-Qurannya, atau boleh tuh semua mantra Banjar kalau misalnya diturunkan oleh kuitannya, bagaimana? Nah, sebenarnya kalau dari mantra-mantra ini kan sebenarnya sudah mulai banyak yang punah istilahnya, karena dari lisan ke lisan lah istilahnya. Betul. Kada tertulis di dalam catatan ataupun mungkin buku-buku kita kayak itu tuh. Nah. Jadi menurut kita hendak melestarikan budaya, bagusnya sih ditulisakan gitu. Lawan juga bagusnya ya dilestarikan lah tadi istilahnya hal-hal nang kayak ini, jadi orang-orang pun tahu kalau orang Banjar tadi memang adanya tradisi dan budaya dalam seni bertutur ya, lisan katanya yang cukup bagus gitu. Iya, bujur. Jadi memang bagus benar gitu. Menunjukkan juga bahwa sebenarnya orang Banjar ini pintar Pak lah. Iya, bujur. Karena selain mantra Banjar tuh ada tahu peribahasa Banjar. Nah, iya. Kan ibaratnya dua-duanya ini alat pikir ya. Alat pikir. Kita kayak apa supaya memadahi ke orang, tapi supaya orang tersinggung, biasanya pakai peribahasa. Handak manurang tadi pakai mantra. Lah jadi sebagai alat bahwa ini pintar kata orang Banjar tuh sampai wah ini. Nah, dari Kaulia sendiri nih, mantra Banjar yang pian tahu biasanya yang ada ayat Al-Qur'annya apa, Pak? Kak. Misalnya aja kan kalau kita bisul misalnya lah, bisul tuh kan bacaan apa, burung hintalu cacak ku simpan dalam kandang babi, mudah-mudahan lekas jadi ya, walatal bisul haqqo bil batil ya. Nah jadi dari kata walatal bisul maka tadi supaya bisul ini hilang kayak nah. Jadi itu salah satu daripada mantra-mantra Banjar yang menyisipkan ayat Al-Quran. Tapi arti dari ayat itu sendiri? Janganlah mencampurkan antara hak dan batil. Sebenarnya kan ada kata bisul artinya situ. Cuman ada kosakata yang mirip tadi kan, walatal bisul ya. Oh, berarti sebenarnya dapat disimpulkan ini, tapi semua mantra apakah seperti itu, Pak Riza? Iya, rata-rata mantranya seperti itu. Oh, berarti hanya menyamakan kata yang mirip dengan kata Banjar lah. Lalu disisipkanlah ayat Al-Quran di sana, meskipun artinya tadi kada sama. Oke. Banyak mantra-mantra yang kayak itu ya. Oke, cukup menarik nih dan sanak ya. Tapi bagi buan band seberatan yang ingin bergabung ya, masih pada tunggu nih di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Tentunya kita masih membahas terkait dengan mantra Banjar yang disediakan oleh ayat Al-Quran, Bapak Riza dan juga Kaulia. Tapi kita izin break dulu ya. Jadi break up. Baiklah kalau begitu ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, mati ya. Jadi buat fans seberatan yang ingin bergabung masih pada tunggu ya. Tapi kita izin break dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Promot FM, Suara Budaya Banjar. Udah di luar ya. Nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar. Emang kenapa kalau ada nyamuk? Nanti Hani digigit nyamuk. Ya, padahal mau main di luar. Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si Hafiz tuh, sakit kan dia? Sakit apa ya? Kena DBD. DBD itu apa ya? DBD itu demam berdarah. Hanin takut ya kalau sampai berdarah. Pasti
pare. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk. Nah, jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih. Ayo kita bersih-bersih. Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+. Tari kuda gepang di daerah Banjar Hulu dan juga merambah hingga daerah Banjar Kuala. Dari tari ini sering ditampilkan pada berbagai acara masyarakat sebelum tahun 1960-an. Penari kuda gepang selalu berpasang-pasangan dan biasanya tari ini ditampilkan dalam rangkaian acara perkumpulan masyarakat Banjar, yaitu Bausung Pengantin. Pasangan pengantin akan duduk di pundak dua orang yang bertindak sebagai raja kuda lumping. Di belakangnya diikuti rombongan kuda lumping. Menariknya, setelah sampai ke tempat mempelai perempuan, rombongan kuda gipang ini juga bisa bertindak layaknya sebagai pagar ayu bagi pasangan pengantin yang sedang bersanding di pelaminan. Mereka berbaris untuk membuka jalan pengantin. Dalam kepercayaan masyarakat Banjar, keturunan dari para penari kuda gipang atau pegepangan ini juga harus menampilkan tari ini pada saat pernikahannya agar rumah tangga lancar. Waspada penyakit stroke. Dikutip dari gessehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur. FM 87,7 dan 99,6. Prompat Suara Budaya Banjar. Pendengar dan Senam Perompat masih bersama di Perompat FM Suara Budaya Banjar ya. Dan Senam Perompat masih bersama Mada di Pandiran Baisukan hari ini ya. Masih terkait dengan mantra Banjar nih, yang mana ini disandingkan lawan ayat Al-Quran. Tadi sudah kita dengarkan juga dari beberapa narasumber bahwasannya memang fungsinya ini adalah sebagai kekuatan khusus gitu ya. Nih Ulun izin angkat telepon dulu ya. Silakan. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nada. Enggi ya, Mbak Supian. Ya, Enggi. Pon? Kita ada pernah mendengar nada adalah
ada mantra Banjar yang dikaitkan dengan Al-Quran itu. Nggih. Nah, salah satunya itu Qul huwallahu ahad ya. Tahan dipukul, tahan dipahat. Nggih. Terus ada lagi yang diambil dari surah Al-Qalam kalau nggak salah itu Nun wala yasturun. Nah itu kan Pak ujarnya tuh bisa pelunsur orang supaya nyaman beranak ya. Iya benar. Nah ada juga yang dari surah Duha walaili itu kan ada yang walau so payo ya supaya payo aja. Nggih. Walau so payo ikarok buka patar itu kan gitu kan lengkapnya tuh. Nggih. Cuma diambil walau so payo aja gitu nah. Nah, mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Supian ya. Boleh ditanggapi dulu nih ya. Tadi kayaknya kita udah bahas pas lagi break ya. Lagi break Tentang si Qul huwallahu ahad. Benar kayak gitu ya Pak ya? Iya bujur nih. Makasih Abah Supian mengingatkan kita nih. Jadi memang tadi kata-katanya tadi mirip lah kayak pantun istilahnya kan Qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat supaya kebal ya lah. Jadi memang banyak yang termasuk tadi ada yang diputus ujar Abah Supian tadi kan ada beberapa kalimat Al-Quran itu diputus. Contoh misalnya juga kayak mantra kalau sakit menyamak gitu. Sakit menyamak tuh mantranya burung suit, burung karuang, basarang di atas batu, ikamku bibit, ikamku buang sampai kepada kalimat gairil mah. Jadi ada yang menggunakan gairil mah ini sebagai obat sakit mah, ada yang menggunakan gasan sakit menyamak gitu. Cuman diputus sampai di situ aja. Kada sampai gairil maghdubi alaihim gitu. Nah itu Pang yang menariknya gitu tuh nah. Jadi kata-katanya di situ menjadi kekuatan magis bagi orang Banjar gitu. Baik, tapi menariknya ketika ayat Al-Quran diputus artinya pun juga ini ya berubah ya. Itu bagaimana Pak? Kalau dari segi agama ya yang menilai dari mantra ini? Ya sebenarnya kalau tujuannya tadi memang ini kan maknanya kan berbeda sudah kan. Kalau sampai gairil mah aja kan berubah sudah maknanya deh, tidak lagi gairil makhdub gitu kan. Nah cuman mungkin supaya adanya kemiripan kata tadi ya di situ, makanya cara orang Bahari itu untuk ulama-ulama kita Bahari itu supaya orang ini lebih mengenal lah ayat Al-Quran tadi. Karena mungkin baca tulis Al-Quran Bahari itu mungkin masih ngalih gitu. Bahkan nang tuha-tuha pun masih banyak nang kada bisa mengaji. Nah dengan memasukkan ayat-ayat nang kayak ini akhirnya orang tahu adanya ayat Al-Quran gitu. Oh berarti memang beda ini aja sih, beda tujuannya aja. Bukan berarti menistakan ayat Al-Quran sih sebenarnya di situ. Berarti memang kadang kok digabungkan lah ibaratnya memang ini buat pendidikan gitu ibaratnya lebih ke pengetahuan aja. Nah sama tadi satu lagi itu yang dipotong tadi selain dari Bapak tadi yang dari Abah Supian tadi apa Pak? Wala saupayu. Oh saupayu. Iya. Nah ini menarik juga ketika ada ayat Al-Quran Batu ada juga dengan mantra lain yang kededa ayat Al-Qurannya gitu Pak lah. Apakah kekuatannya itu berbeda dan juga ketika orang yang beragama Islam ataupun yang non Muslim ibaratnya gitu ya ada perbedaankah gitu dalam kekuatannya nih memakai ini? Nah permasalahan kekuatan daripada mantra ini sebenarnya kalau dalam istilah keagamaan itu adalah fenomenologi gitu ya, kajiannya dalam fenomenologi. Artinya pengalaman individu secara subjektif ya. Jadi ketika inya tuh mengamalkan sebuah amalan yang menurut dia ini sudah turun-temurun diamalkan dan itu memiliki khasiatnya, maka menurutnya nih kuat benar kayak itu tenah. Termasuk ketika tadi nang ketujuh sakit menyamak mun obat wadah sidin ya sembuh terus dibacakan mantra tadi. Nah artinya kan kekuatan ini bisa jadi nilainya kepada individunya sorangan gitu tenah, kada kepada orang lain. Bisa jadi mun orang nang paham terhadap nang kalimatnya tadi, apa istilahnya itu kada terlalu mengambil terlalu mengambil hati terhadap ayat Al-Qur'annya tadi, karena menurut dia kan maknanya lain sudah, sudah nang tahu gitu. Cuman orang nang Bahari ya turun-temurun mengamalkan ayat itu ujar ada manfaatnya gitu. Mungkin karena sudah tertanam dalam mindset juga kalau lah jadi kayak gitu. Sudah dilakukan ya insyaallah ini ya gitu nah. Karena Tuhan bersama prasangka hambanya gitu lah. Jadi sudah prasangka hambanya membaca ini sehat gitu lah. Nah kalau Lia pernah menerapkan sebuah mantra nggak dan juga yang sampai tersugesti dan akhirnya berhasil manjur gitu. Kira-kira ada pengalaman gak nih kalau Lia? Kalau sebenarnya kan mantra ini kan kembali lagi
harus tertanam dalam hati dan pikiran gitu kan. Sekuat apa kita menanam hati, seitu juga kita dikabulkan oleh Tuhan. Maka tentunya kan orang tuh Tuhan tuh kadang membatasi hambanya dalam berdoa. Betul. Mau dengan cara yang pakai bahasa apapun, Tuhan tuh paham aja yang maksud daripada hambanya itu. Kalau mengamalkan pernah bang. Nah karena kita dengarkan lah apa nang pian amalakan setelah satu telepon dulu kita angkat. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana nih? Dari Ulun, dari Acil. Acil Ratu. Siap. Kenapa Acil Ratu? Kenapa Mada? Ada apa nih? Pertanyaan atau bagaimana nih? Mantra Banjar. Banyak sebenarnya pertanyaan. Apa tadi? Pemulaannya ulun sharing dahulu. Boleh, silahkan aja. Nambah 2 nih ulun lihat alhamdulillah wiges benar kayak tenang. Sehat benar kayak tenang. Alhamdulillah. Sehat lahir batinnya juga kayak Amin. Jadi ulun nih ibarat Tuhan benar kada jua, anom kada jua. Jadi ilmu-ilmu bahar itu bisa aja ulun mendengar gitu nah. Nang kira sidin nambah 2 nih tadi medai. Terus sambungannya ada juga di awal-awalnya tuh bacaan Al-Qur'an. Sambungannya pantun memantun. Bisa juga pantun memantun dahulu belakangannya ayat-ayat Quran gitu nah. Cuma kan itu tadi tujuannya juga tergantung apa maksud dan tujuan lah membaca itu. Nah, jadi jar ulun ada di padahi segala sesuatunya itu kan karena sebab akibat kayak nah. Jadi misalnya kita apa jururang tuh hendak kelihatan langkar kayak itu nah. Apalagi bibinian, wah ini kan apa kan jadi masalah, ada skincare dan sebagainya gitu nah. Itu perawatan ya kalau tapi kalau dahulu beda. Selain perbangkal dan sebagainya kan ada juga ibarat tuh jampi-jampi lah istilahnya. Jampi-jampi. Iya, cuma kan kadang menyalahi karena ada itu tadi sambungan-sambungan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Mudah-mudahan kadang menyalahi aja itulah nangka itu tuh. Nanti tak buat apa jelas sidin tadi amun hendak berjualan tak buatan payu apa dan sebagainya dan sambungannya apa gitu. Mun hendak langkar kelihatan langkar, misalnya hendak belaki. Kan ada juga tuh bacaannya. Ada mantra Banjarnya ya kalau. Nah, kayak apa mana kada bisa. Nah, itu tadi kan tergantung ini tadi hati kita keyakinan kayak apa kan hati ini tahu gitu nah ibaratnya Tuhan tuh apakah hendak hati kita Tuhan tuh tahu walaupun kita tuh sedang membaca ayat Quran gitu nah. Pantun memantun aja gitu nah. Ya jadi tadi artinya membaca Quran itu kan setidaknya kita bisa membaca Quran. Betul. Tapi tulang menilmu dengaran cuma Pak. Dengaran. Kayak mau nih dengaran lah. Nah, bujur kadanya itu cuma kan tujuannya tetap ke situ. Luput misalnya bacaannya tapi maksudnya ke situ. Dahulu tuh ada ilmu dengaran jero orang tuh. Bacaannya Jepang mau didengar sambil lalu tuh bujur aja. Ini bujur terus cilah. Kalau di telisik bujur-bujur itu luput gitu. Iya, Nang ulun tak kunakan nih. Apa tadi lah kadingat lagi na terlalu lanti pangulun ibu pandai. Apa tadi mantra kah? Nah mantra ini kan ini keadaan lagi apalagi zaman muda gitu nah apa zaman now zaman sekagang leh sekarang apa zaman apa jurang generasi kita atau sebagainya gitu nah. Nah nunin apa jurang tuh masih karena kakaknya itu tuh lagi pengen mendengar tuh nah. Oh ya. Cuman yang jelas itulah Bismillah itu kan ketinggalan bang. Itu kan ayat Quran gitu. Nah, jadi apanya yang jelas itu Bismillah tujuan apa aja. Misalnya anak berjalan, misalnya anak bermasak dan sebagainya bertetapas Bismillah dahulu. Nah gitu kayak tahu ya ini. Nang pembacaan itu tuh pembacaan mantra nilai ini orang-orangnya aja Manda gini bisa kada bisa selama tahu dari narasumber nih bener aja obat-obat karena itu lon kayak apa zaman lagi ini nang kakaknya itu arta
ilmu bahari itu Iya, nggih, kan siap. tergantung kita mau kadang itu namanya nyalin ilmu bahari itu. Mau menggawi kan adalah ilmunya. Yang jelas kita ini kan ilmunya menyalin yang baik-baik nih. Kadang kita ada kemauan karena mitos dan sebagainya ajar kuno dan sebagainya anggapannya gitu kan. Termasuk jambi Banjar nih tuh. Jambi Banjar lah. Enggak aja Bunda Ratu. Siap. Panjang lebar lah. Siap, makasih banyak. Siap. Terima kasih jauh waktu dan kesempatan ini dan kita udah seberatan deh. Amin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Acil Ratu. Iya. Nah, ini lumayan panjang. Nah, ada penelpon selanjutnya ya. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, Herman. Ya, assalamualaikum melawan abangnya kan. Nggih. Sehat kalau bagian lah. Alhamdulillah sehat nggih. Apa tadi madaan itu temanya tuh? Temanya mantra Banjar bersanding lawan ayat Al-Qur'an. Oh iya. Aku kata ibu sabunnya pang mantra-mantrane lah. Nggih. Ada kata Arjuna ya kan undang-undang. Kita tahunya kan itu apa surah Yusuf tuh kan. Nggih. Kalau bahasa kita itu hijib aja orangnya loh bang itu nah. Iya. Mata orang kan ilmu hijib ya kan atau doa nah. Nggih. Kalau orang bahari itu sebujur yang tadi kan ya Pak Aceh Ratu tadi. Nggih, Aceh Ratu. Ini ada pantunnya tuh nah. Nggih, bujur Banapian. Tapi ada juga kan yang tinggal berkat Nabi itu nah ada juga itu kan berkat. Iya. Nabi sempurnanya kan ya. Nggih. Bujur. Berkat Muhammad Rasulullah tuh nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, nggih. Iya nggih. Nah, itu aja Bang ulang tahunnya kan. Nggih. Ada pertakunan ke pian Herman? Kenapa? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaannya nah. Ayo jalan, siap. Makasih banyak Herman. Kita aja Bang, ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita lanjut bahas dulu nih ya, mungkin dari Acil Ratu tadi ya Pak ya. Masih adakah yang digawi nang kayak itulah? Ibaratnya kan kita dengaran jersidin tadi ya udah dengaran bebaya sangkut kan. Harau sekalinya tak salah nang kayak apa atau masih digawi dan sebagainya, silahkan dijelaskan nih Pak. Nggih. Jadi sampai wah ini pun masih ada kita temukan nang kayak inilah. Jadi termasuk tadi ketika kita ke Gambut tuh ada banyak aceh-aceh nang ketujuh bulah tapai gitu tuh nah. Ada pulang nang masuk. Baiklah kita angkat dulu ya Pak ya, izin Pak ya, permisi nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada betul kesempatan. Iya siap, Bapak Sufyan. Nah, ulun Pak pernah nang membuktikan. Nggih. Nang itu nang budir-budir sesuai dengan artinya. Nggih. Yang diambil dari surah Ar-Rahman. Oh, nggih. Apa itu? Alhamdulillah bayan itu kan. Nggih. Nah, itu ditiupkan kamu untuk anak nang hanya lahir supaya lancar lah, apa pintar pepander. Oh, nggih. Nggih. Habis itu, Bang? Jadi itu terbukti ada anak pada duanya tuh belum 1 tahun sudah latih pepander. Oh, nggih. Alhamdulillah bayan kan itu pada salah itulah. Nggih. Nah, Alhamdulillah bayan. Nah itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini artinya apa dulu nih Pak yang Alhamdulillah bayan tadi? Itu memudahkan menjelaskan gitu. Oh, berarti sesuai artinya ya, sesuai tapi ya. artinya. Nanti menarik nih kita bahas nanti setelah jawaban Ibu Ratu dulu ya. Lanjutkan yang tadi Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih tadi dari Acil Ratu lah tadi. Jadi ujar sidin masihkah nang sampai wah ini ada nang nggawi nang kayak ini tuh nah. Jadi mun kita temukan dalam hanyaran nih masih banyak nang menggawi nang kayak itu. Termasuk tadi nang ketujuh nang bolah tapai di Gambut kan tuh. Jadi membaca manis tata ilahi sabila. Jadi supaya manis tapai sampai wah ini sudah masih menggawi. Termasuk semalam kita ke penambaan nang sakit menyamak tuh. Jadi masih mengamalkan mantra Banjar itu. Mantra Banjar tadi gitu. Jadi masih ada. Nah, semalam pun ketika kita ke mana nih? Bunglai itu nang buhan Peunjunan. Jadi buhan itu masih mantra yang sifatnya supaya iwak tadi banyak ke wal yatalataf wala yushiran nabikum ahada ya. Apa selanjutnya tuh Aulia? Nah, ikannya tetap ikannya ada. Nah, jadi istilahnya itu supaya iwak itu ada gitu. Nah, jadi masih ada nang mengamalkan nang kayak itu tuh nah. Karena mungkin menurut buhannya ya dengan bacaan tadi
itulah semakin kekuatannya menarik perhatian gitu. Iya. Nah kalau di kalangan kekawanan Kaulia sendiri ya sebagai Gen Z ya, Gen Z ya. Ini gimana? Di teman-temannya Kaulia sendiri masih ada yang pakai mantra Banjar nggak? Kalau kekawanan ulun kayaknya Mas sudah mulai sedikit. Kebanyakan yang mengamalkan itu kebanyakan kekawanan ulun yang bahari di pondok kayak itu nah. Karena kan kalau kita di pondok pesantren yang lumayan tradisional itu masih dilajari guru-guru kami terkait dengan mantra Banjar tadi lah. Mantra Banjar, batu mantra-mantra penambaan ujar orang tuh perkasihan juga. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kada seberataan yang malakan lagi tuh kada semua kalangan. Mas sudah banyak yang tergerus kayak itu nah budaya membaca mantra ini. Nah, tapi ya masih ada aja yang mengamalkan gitu. Betul. Nah, ini terkait lawan nang ilmu dedengaran tadi, Pak. Ada nang bujur dan nang salahnya juga. Itu kayak apa Pak mun di mantra, Pak? Mun di mantra ini kan apalagi mun ayat Al-Qur'an lah. Sebenarnya kan membaca ayat Qur'an itu pun dapat pahala. Iya, mendengarakan pun dapat pahala gitu tuh. Jadi meskipun kita ini kadang membaca mendengarkan aja gitu tuh. Cuman ilmu dengaran yang salah kalimatnya itu lain pulang istilahnya. Ya kalau lain artinya lah. Lain artinya gitu. Cuman pulang istilahnya nang nyaman lah dipilih di dalam mantra-mantra ini kalimat-kalimatnya gitu kan. Akhirnya mungkin makanya orang nang penceramah bahari ini menyesuaikan juga bahasa Banjar tadi dipilih sesuai lidahnya sesuai dengan bahasa Banjar. Walaqad fatanna Sulaiman. Walaqad tadi kan istilahnya lakat lengket. Jadi dengan baca itu supaya orang lengket lawan kita. Cocokailah. Jadi memang ada ininya juga sebenarnya korelasinya kenapa tadi jadi nang diambil tuh lain nang artinya tapi sesuai lawan mulut orang Banjar. Orang Banjar nang nyaman disambat kayak itu. Iya betul. Kun payakun ya. Hakun kada hakun ikam tetap rindang. Istilahnya itu kan kun tuh nyaman disambat gitu. Hakun ya kalau hakunnya itu sama. Nah terkait dengan tadi Bapak apa tadi? Abah Supian. Nah, itu kayak apa tuh Pak? Itu kan artinya sama ya, artinya tuh. Jadi mantra Banjarnya yang kayak yang seperti itu mantra Banjar atau bagaimana? Memang ada bacaan yang sifatnya itu mantra atau bukannya kan kalau mantra itu kan ada susunan kalimat sih sebenarnya. Seperti ada rangkaian kata gitu tuh. Nah biasanya ditambahkan wah ini tadi ujar Herman tadi kan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Awalnya bismillahirrahmanirrahim berkat la ilaha illallah. Cuman menang sudah bacaan yang sesuai maknanya itu bisa dikatakan mungkin sudah berubah dari mantra itu sendiri gitu kan. Kalau mantra kan tadi memang ada susunan katanya gitu tuh. Amun nang kalimat yang sudah sesuai itu memang bacaan dari Tuan Guru mungkin sudah memberikan ke situ arahnya gitu. Tapi bisa dibilang itu bukan mantra berarti bisa dibilang bukan mantra kayak mungkin lebih ke doa langsung ya. Karena Jasidin tadi kan ibaratnya supaya tujuannya lancar bepander anaknya sekalinya artinya pun dari ayat tersebut adalah dari memang untuk ini ya. Oke. Nah itu nih semoga menjawablah Acil Ratu dan juga Abah Supian. Dan ini tadi balik lagi ke Kaulia. Tadi kita belum selesai juga Kaulia terkait dengan pengalaman ya. Itu gimana Kaulia? Pengalamannya terkait dengan apa mantra? Mantra mungkin ulun yang masih mungkin mengamalkan mantra Banjar itu contohnya Nurullah Nur Muhammad Nurku cinta tiada berubah cahaya Allah cahaya Muhammad cahaya Yusuf Nabi Sulaiman berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulun amalkan tiap mandi kayak itu nah. Dan alhamdulillah kayak itu dalam bersosial tuh nyaman, berkawan nyaman gitu. Itu memang tujuan dari mantra sendiri tuh untuk apa? Itu orang tuh untuk perkasihan. Orang tuh dalam kalau orang pesantren tuh mahabbah. Sekira orang tuh senang lawan kita. Kayak itu. Jadi kan nyaman bepander, nyaman bertamu gitu. Jadi lawan seberatan rasuk lah lawan mungkin supaya kada menyakiti orang kah kitanya, lawan orang jadi senang lawan kita kayak itu lah. Berarti sampai sekarang masih diamalkan tuh Kaulia lah. Masih aja insya alhamdulillah gitu nah. Oke. Pak, kalau Pak Rija sendiri ada nggak sih mantra Banjar juga yang diamalkan sampai wah ini Pak? Namun mengamalkan tuh sebenarnya istilahnya itu kan dari peninian nih gitu. Banyak mantra-mantra tuh gitu. Keturunan pian berarti lah. Keturunan gitu banyak nang karena dari hulu sungai juga kan banyak gitu sih
mun maamalkan tuh ada bahanu kan gitu. Kalau misalnya tadi kayak lagi sakit apa gitu tuh, nah kita amalkan gitu tuh. Jadi kadang kalau tadi kan rutin gitu. Kalau mandi. Kalau mandi. Mohon berarti yang ada ini aja ya. Sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan occasion. Tapi manjur berarti di Pariza. Mun kita yakini sih manjur gitu tuh. Karena memang ini dari paninian bahari gitu tuh. Cuman sambil ya kita tetap akan menentukan itu baik atau kadanya mujarab atau kadanya tetap kita kembalikan kepada Allah gitu. Ini ibaratnya adalah ikhtiar berarti lah. Ikhtiar kita mungkin berdoa bisa sambil misalnya garing minum obat ya kalau malah bentuk ikhtiarnya macam-macam. Nah, baik untuk harapan Pian sendiri nih dari Pak Riza dan juga Kak Aulia ya terkait dengan mantra Banjar yang ibaratnya ini kita sandingkan langsung dengan ayat Al-Qur'an. Harapan kedepannya nih terhadap si mantra ini untuk semua generasi orang-orang muda dan semua masyarakat Banjar deh kayak gitu. Dari Kak Aulia dulu deh. Aulia, silakan. Mungkin kita bisa bilang bahwa budaya itu kan lambat laun pasti akan tergerus dengan sosial yang ada. Tetapi jangan sampai kita terlupakan dengan bisa dibilang warisan dari leluhur kita. Dan juga kan ini mantra ini bukan menjadi suatu kesesatan, tetapi juga sebuah histori yang panjang dalam dakwah Islam. Maka tentunya tetaplah kita lestarikan, amalkan, dan yang penting kita tidak menyalahi daripada keyakinan kita. Maka jangan menganggap bahwa yang dulu itu salah, karena zaman sekarang kan sangat mudah mendapatkan informasi, sangat mudah mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita banyak menyalahkan. Ujar Nabi itu kan man qalla ilmuhu katsirati raduhu. Siapa yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan. Dan zaman wahai ini banyak orang yang kayak itu. Kada bujur-bujur menyelami apa sih suatu hal itu sampainya menyesatkan gitu. Jadi kita tetap lestarikan budaya kita tetap lestarikan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Jangan sampai nilai-nilai yang seperti itu gusar dan hilang di masyarakat kita gitu. Berarti mungkin harapannya adalah lebih banyak kita mengetahui dulu lah kayak itu. Nah, jangan langsung asal menyalahkan atau karena ini anu jar gitulah langsung ibaratnya langsung menolak mentah-mentah ya. Iya, semoga harapannya kita begitu. Dan dari Bapak Riza nih gimana untuk ini? Mungkin secara singkat aja kepada generasi sekarang lah sebenarnya. Jadi banyak memang kearifan lokal di dalam lisan maupun tulisan kita ya. Jadi termasuk ini menunjukkan betapa pandainya orang Banjar tadi merangkai kata-kata yang indah gitu. Baik itu yang nilainya memiliki magis maupun dalam yang dalam istilahnya itu bukan hal yang magis gitu, yang tidak memiliki kekuatan. Nah, dari hal ini tentu saja kita perlu melestarikan. Dengan adanya hal seperti ini kita mengetahui sejarahnya bagaimana orang dulu betapa susahnya untuk menyebarkan agama Islam itu. Tapi nyata-nyatanya ada cara-cara tertentu mereka menyisipkan ayat-ayat Al-Quran di dalam mantra yang mungkin orang Banjar sudah maklum dengan mantra ini, sudah tahu gitu kan dengan ketujuh mantra gitu. Maka dengan menambahkan ayat Al-Quran selain mendapatkan pahala di situ ya, di satu sisi menjadi pendidikan kita gitu ya bagi orang Banjar sendiri yang akhirnya sampai dengan sekarang mungkin banyak orang Banjar ini adalah mayoritasnya beragama Islam kayak gitu. Karena usaha dan juga perjuangan orang-orang Bahari tadi untuk menyisipkan ayat-ayat Al-Quran di dalam mantra tadi. Nah, yang kedepannya adalah semoga mantra-mantra seperti ini, kalaupun Buhan Pian yang mendengarkan hari ini, kalau bisi mantra yang sifatnya ada ditambahkan dengan ayat Al-Quran ya, mungkin bisa di sharing bersama-sama, nanti bisa di Pro 4 ya, supaya kita bisa menyatukan kembali literatur sejarah yang ada di dalam orang Banjar itu gitu. Betul. Supaya kada hilang dan juga tergerus dengan zaman ya. Karena ini budaya tutur ya Pak ya, mungkin jadi nih misalnya Nini Ulun menyampaikan ada nang lain yang mungkin belum Buhan Pian seberatan sama sekalinya lah. Iya, jadi harusnya disatukan seperti itu. Tapi ini pertanyaan terakhir Pak, Mada kepo aja sih sebenarnya. Karena ini ada ayat Al-Quran di dalamnya gitu ya.
Kalau kan kita mayoritas berarti masih ada yang bukan Islam ya, bukan Muslim di Banjarmasin, ini sendiri. Bagaimana ketika orang non Muslim membaca mantra ini lalu menerapkannya, apakah itu menjadikannya sesuatu hal yang apa seperti itu? Boleh atau tidak sebenarnya juga? Amun boleh sih boleh gitu tuh nah. Karena kan lagi-lagi kepada mantra tadi sebuah adanya nilai, selain nilai sini adanya nilai magis gitu tuh nah. Jadi apakah ada nang non muslim mengamalkan, kita wallahu alam nih belum menemukan sih sebenarnya. Mungkin ada kekawanan nih nang mengamalkan hal ini gitu tuh nah. Berarti aman aja sebenarnya. Aman aja ya. sih sebenarnya gitu. Oke, karena balik lagi tadi ini sebenarnya lebih ke kemiripan dari bahasa Banjarnya lawan ayat Al-Qur'annya. Ya, oke, sudah menjawab sih kalau dari Mada. Makasih banyak Pak. Mudahan hari ini ilmunya bermanfaat. Kalian juga terima kasih ya. Dan mudahan pendengar seberataan kita bisa terus ya melestarikan mantra-mantra Banjar ini yang mungkin boleh jadi kita bilang di saat ini sudah mulai tergerus dengan zaman dan juga mulai kada lagi mungkin orang tutuhannya memadahi kekanakannya kada mengamalkan, bisa jadi seperti itu ya. Mudahan bisa terus kita lestarikan bersama-sama budaya-budaya kita nang orang asli Banjar ini. Terima kasih buat para pendengar seberataan. Hari ini Pandiran Mbak Isukan untuk edisi hari Jumat 4 Oktober 2024 Mada cukupkan sampai sini dulu. Kita bertemu lagi di Pandiran Mbak Isukan besok hari tentunya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Mada izin pamit Bapak, terima kasih Kak Oleh, terima kasih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.